Halo, selamat sore. Oke, sudah lengkap. Oke. Jadi perkenalkan kami Kenalkan saya Mardiana Reti. Saya Belsyanida Pratama. Saya Gracia Putri Febrianti. Saya Sarif. Saya Putra Ibn Karun. Saya Nirvana Pradana Putra. Kami dari kelompok 3. Kami akan menampilkan podcast penafsiran kitab Al-Khotbah dari pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Penasaran kan? Enjoy this video. Oke, shalom teman-teman. Shalom Kak. Salam. Ya, pada saat ini kami bersama-sama dengan Kak Rahmat, Sarjana Teologi. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami, Kak. Ya, langsung saja teman-teman, kami di sini akan sedikit berbincang-bincang mengenai kitab Pengkhotbah. Menurut Kak Rahmat sendiri, latar belakang secara umum dari kitab Pengkhotbah ini seperti apa? Ya, jadi kita bicara tentang kitab Pengkhotbah ya. Iya. Menarik. Kitab Pengkhotbah ini dia sebenarnya kitab yang mirip-mirip dengan kitab Amsal. Kalau kita mau bicara tentang latar belakang, kita pasti akan berbicara dari mana. Nah, itu kitab, siapa yang tulis kitab itu, untuk siapa. Kalau dari beberapa tafsiran yang saya baca, kitab ini ditulis oleh Salomo, anak Daud, ya, anaknya Raja Daud. Kitab tulis Salomo, meskipun secara tersurat tidak ada tertulis bahwa Salomo yang menulis ini. Misalnya dalam kitab itu saya Salomo menulis kitab ini, tapi orang para penafsir menafsirkan bahwa Salomo lah yang menulis kitab ini dengan beberapa penguatan di dalam. Akhirnya mereka merujuk bahwa kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo. Terus untuk bahasa-bahasa yang dipakai dalam kitab Pengkhotbah ini sendiri, dia itu seperti menggunakan banyak majas. Kalau kita bilang majas metafora atau majas perbandingan gitu kan, dia bentuknya lebih kepada kayak bentuk-bentuk puisi kan. Biasa kitab Salomo ini sebenarnya ditujukan untuk bangsa Israel pada saat itu, untuk memperlihatkan realita dunia, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menjadi hal yang real dalam kehidupan kita, bahwa seperti inilah kehidupan, untuk memberikan ajaran kepada orang-orang pada zaman dulu. Nah, kitab Salomo ini pun, yang ditulis oleh Salomo ini, kitab Pengkhotbah ini, kalau kita lihat dalam beberapa tafsiran, dia juga merupakan bagian dari salah satu 5 kitab Ibrani yang dibacakan pada hari raya Pondok Daun, ya, pada saat itu. Mau menggambarkan bahwa kitab ini sangat bagus dan luar biasa. Mungkin itu sedikit latar belakang ya dari kitab Pengkhotbah. Ya, terima kasih Kak. Kami dari kelompok ada satu perikop yang menarik bagi kami, yaitu Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Di situ judulnya akibat-akibat kebodohan. Nah, kalau menurut Kak Rahmat sendiri, dari perikop ini isinya seperti apa? Ya, saya menganggap ini topik yang menarik. Ketika membaca ini dan membaca beberapa tafsirannya terkait dengan pasal 10 ini, ayat 1 sampai ke 20, banyak hal yang saya temukan di dalam. Tapi inti dari keseluruhan ayat ini, pasal ini, dia berbicara tentang hidup dalam kebijaksanaan. Salomo atau Pengkhotbah sudah menggambarkan itu pada ayat pertama. Ayat pertama itu dengan dia gambarkan bagaimana kehidupan itu yang sebenarnya ya, kehidupan itu gampang sekali terpengaruh oleh hal-hal kecil. Contohnya itu dalam ayat yang pertama, Salomo menggambarkan itu jelas sekali. Dia seperti menggambarkan seperti ini. Lalat yang mati dapat mempengaruhi minyak urapan. Satu kalimat ini kita sudah bisa berimajinasi. Minyak urapan itu kan hal yang baik, harum segala macam tuh. Tapi lalat yang mati itu seperti sesuatu yang bau, kan hewan kalau mati baunya biasa busuk, pakai segala macam. Bayang saya, sebuah lalat dapat mempengaruhi bau dari minyak urapan ini. Dia cuma lalat kan kecil, kalau kita lihat kan kecil. Minyak urapan itu ya sesuatu yang, misalnya contohnya segelas seperti inilah banyaknya itu minyak urapan. Tapi lalat yang mati itu dia dapat mempengaruhi semua bau dari isinya itu. Nah, ini sebenarnya Salomo atau Pengkhotbah ingin mengatakan bahwa ini realita kehidupan, bahwa kita sering mendengar bahwa banyak perbuatan baik itu akan rusak dengan satu hal jahat yang kita lakukan. Dan itu benar. Misalnya kita selalu berbuat baik, kita menolong sesama, melakukan hal-hal baik, pelayanan segala macam, tapi hal semua itu tidak akan dilihat oleh orang lain.
Tapi orang akan melihat ketika ada satu perbuatan buruk kita, orang akan lebih fokus terhadap hal tersebut daripada semua hal-hal yang baik kita lakukan. Nah, untuk itu kalau kita tafsir lagi, untuk itu perikop ini berbicara tentang bagaimana kita hidup bijaksana, memperlakukan pola pikir kita yang kita lalu dalam pikiran, di hati, baru kita lakukan melalui tindakan atau perkataan kan, sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang saya katakan tadi, kesalahan yang kita buat itu, yang kalau dalam perikop ini bilang sebuah kebodohan kan. Jadi kebijaksanaan itu menurut saya sendiri sesuatu yang diolah melalui pikiran, hati, dikatakan dan dilakukan, dan itu berbau baik. Nah, itu bagi saya sedikit ya. Oke Kak, tapi saya mau berdiskusi sedikit bagaimana ketika orang yang sudah terpelajar, terpendidik, bisa dikatakan dia orang yang bijaksana dari setiap ucapan-ucapannya, tetapi kepintaran, pengetahuan yang dia punyai dia pakai untuk membodohi bawahannya. Langsung dikasih sesuatu contoh kasus. Misalnya gini, dari hal tersebut, kalau kita mau melihat manakah yang bijaksana, kita yang melihat orang seperti itu atau orang seperti itu yang tidak bijaksana. Ada dua hal bagi saya. Kita melihat orang tersebut, kita menilai orang tersebut. Yang kedua, orang tersebut pada dasarnya bagi saya tidak bijaksana dalam menggunakan apa yang ia terima. Kalau istilah kita berkat ya, berkat yang dia terima, dia tidak bijaksana dalam menggunakan hal tersebut. Jadi dari perikop ini pun jelas dikatakan bahwa orang tidak akan pernah mulai menilai kita kalau kan kita yang pertama memperlihatkan bagaimana diri kita kepada mereka. Masalah kebijaksanaan dan kebodohan ini, sebenarnya orang mengetahui bahwa dia ini orang yang berdosa, dia ini hidup dalam kebodohan. Itu bukan salah pada orang yang menilai kita, tapi itu terletak pada diri kita sendiri yang memperlihatkan kebodohan kita. Nah, kebijaksanaan itu yang saya katakan tadi, kita perlu olah sebaik mungkin. Yang ketika kita tahu bahwa itu baik, kita olah dalam pikiran dan hati kita, lalu kita lakukan. Tidak hanya dikatakan, tapi dilakukan menurut saya. Nah, untuk kasus seperti tadi itu, dari pandangan saya memang benar orang-orang tersebut tidak menggunakan kebijaksanaannya sebaik-baik mungkin, karena mereka orang yang diberkati dengan segala kemampuan mereka, mungkin jabatan, pengetahuan mereka ada di atas orang lain, tapi mereka tidak menggunakan itu sebaik mungkin. Setidaknya mereka menggunakannya untuk menolong orang lain, tidak melihatnya orang lain itu ada di bawah mereka. Itu bagi saya. Oke, jadi salah satu perilaku yang bijaksana itu adalah menolong orang dari kemampuan kita. Itu lebih kepada, misalnya kalau saya contoh konkret dari cinta kasih lah. Oh ya, tapi begini Kak, ketika kita melihat saudara-saudari kita yang sudah terikat dalam perilaku yang bodoh itu, kayak misalnya mereka ngedrugs, mereka terikat dalam seks bebas, pergaulan yang tidak baik, bahkan ada yang sampai bunuh diri, kan pasti dari kita mau mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka berubah. Tapi terkadang mereka ini sudah kokoh dalam pemahaman mereka kalau mereka itu berbeda dengan kami. Mereka bilang wajarlah kami begini karena kami punya latar belakang masa lalu yang tidak sama dengan kalian. Kayak misalnya dia broken home atau dia memiliki lingkungan yang tidak mendidiknya dia sedari kecil. Jadi bagaimana cara kita Kak supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar? Ya, kalau berbicara tentang itu merujuk kepada pengalaman ya. Sebenarnya ini memang benar-benar kasus yang ada dalam kehidupan kita. Lingkungan kita itu memang lingkungan yang apa adanya. Inilah realita kehidupan, bahwa lingkungan itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Contohnya gitu, misalnya teman kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik gitu kan, pasti banyak yang melatar belakangi mereka berbuat seperti itu. Tapi berkaca dari kitab Khotbah ini, dari pasal yang ke-10, kita melihat di mana titik kebijaksanaan kita dalam hal tersebut. Kita bijaksana dalam menentukan apakah itu baik atau buruk. Bijaksana dalam kemudian kebijaksanaan itu tidak berhenti di situ, tapi kebijaksanaan itu akan nyata ketika kita tahu itu baik atau buruk, dan kita tahu harus berbuat apa dalam menyikapi hal tersebut. Nah, bagi saya dengan banyak cara menyikapi hal tersebut. Contohnya menjauhi orang tersebut, itu cara menjauhi orang tersebut. Atau tidak merangkul orang tersebut, itu cara. Tapi kalau kita melihat lagi, berpatok pada salah satu perintah utama Tuhan, cinta kasih, tentu yang paling cocok untuk kita lakukan adalah bagaimana kita merangkul dia untuk kembali kan. Meskipun dia sudah sangat kokoh dengan bahwa biarkan saya seperti ini, kita tidak boleh menyerah dengan orang tersebut. Secara bijaksana menyikapi hal tersebut. Kalau memang kita tidak bisa menolong dia, setidaknya kita membukakan jalan untuk mereka supaya mereka sendiri yang menolong diri mereka.
Tapi yang salah adalah kita tidak pernah berusaha menolong dan meninggalkan mereka. Itu yang salah bagi saya. Bagi saya itu tidak bijaksana ya. Ketika kita meninggalkan seseorang yang bagi saya itu butuh pertolongan. Nah, kalau ada hal-hal tersebut, misalnya itu kasus yang terjadi dalam kehidupannya kita, kalau ada hal-hal tersebut yang diperjumpakan dengan kita, yang kita dapat lakukan adalah mampu menolong, menempatkan diri kita dengan mereka, dan tidak pernah menempatkan mereka pada posisi mereka adalah orang-orang yang berdosa dan wajib dijauhi. Mereka itu adalah orang-orang yang berbeda dari kita, dan kita ini sesuatu yang sempurna, lebih dari dia, lebih baik kata istilahnya itu. Tidak, semua manusia itu diciptakan Tuhan sama rata ya. Seberdosa apapun dia, pasti dia tetap manusia, dia tetap sama dengan kita. Jadi tidak ada istilah bahwa kita harus jauh dari dia. Justru kita yang harus mendekati dia, menolong dia untuk berubah itu. Di situ adalah titik kebijaksanaan menurut saya. Nah, oke Kak. Luar biasa ilmu yang telah Kakak bagikan kepada kami. Jadi dari kitab pengkhotbah ini sendiri mau mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup dalam kebijaksanaan kita dan menjauhi hal-hal yang bodoh. Ternyata Tidak baik ya. kebodohan itu sendiri memberikan kita akibat dan pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan kita, seperti yang Kak Rahmat bilang tadi bahwa 10 perbuatan baik kita, satu saja perbuatan jahat kita akan menodai semuanya. Pengkhotbah ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan itu terjadi ketika kita sudah memikirkan, mengucapkan, lalu melakukan kebijaksanaan itu. Oke, terima kasih Kak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton, memperhatikan perbincangan kami pada saat ini. Kiranya perbincangan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Shalom. Terima kasih Kak. Sama-sama. Shalom guys, selamat sore. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi kedua podcast kami. Yang kemarinnya kami membahas tentang latar belakang, konteks sosio budaya, dan bagaimana penafsiran lainnya. Sekarang kami akan membahas tentang bentuk bahasa figuratif serta paralelisme. Ya baik, di sebelah kanan saya ada narasumber kami yang cantik, namanya Gracia Putri Febrianti, dan saya sendiri Belsia Anida Pratama. Nah teman-teman, di sini kami akan mewawancarai teman kami Grace. Menurut Grace, dari kitab Pengkhotbah 10 sampai ayatnya yang ke-20, apakah di dalamnya terdapat paralelisme? Ya, tentu saja. Dalam Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20 terdapat beberapa paralelisme. Yang pertama terdapat paralelisme emblematik. Di situ kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-6. Di situ terdapat kesejajaran analogis yang memakai kata perbandingan guna menyatukan dua pikiran dari dunia yang berbeda. Wow, luar biasa. Atau selain dari paralelisme emblematik, apakah masih ada paralelisme lainnya? Ya, tentu saja masih ada paralelisme seperti paralelisme antitesis yang terdapat pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-12. Di situ digambarkan ide pada baris pertama dan baris kedua berlawanan satu sama lain. Ide pada baris kedua dan baris pertama berlawanan satu dengan yang lain. Ya, betul sekali. Bisakah Grace memberikan contoh seperti apa yang berlawanan? Ya, bisa. Saya tadi sudah katakan, kita dapat lihat pada ayatnya yang kedua. Di situ mengatakan, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Nah, di situ memperlihatkan baris pertama dan kedua berlawanan satu sama lain. Wow, luar biasa sekali. Iya. Masih ada dua paralelisme. Yang pertama, paralelisme sinonim yang terdapat pada ayat yang ke-9, di mana suatu kesejajaran baris kedua mengulang baris pertama dengan sedikit atau tidak ada makna yang ditambahkan. Dan paralelisme sintesis kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-20, yaitu kesejajaran di mana baris pertama dan baris kedua saling memenuhi atau saling melengkapi. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Dari kitab Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20 ini terdapat 4 paralelisme. Ya, yang pertama paralelisme emblematik, yang kedua paralelisme antitesis, dan yang ketiga sinonimi, dan yang terakhir sintesis. Nah, dari keempat paralelisme ini bisa kita simpulkan, dan teman-teman, Gracia juga sudah memberikan contohnya seperti apa. Nah, kita sudah membahas 4 paralelisme yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Nah, sekarang teman-teman, kami akan masuk ke dalam bahasa figuratif. Nah, kita tanya langsung nih sama Grace, bahasa figuratif yang seperti apa sih yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah ini?
dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20 saya menemukan 3 bahasa figuratif. Yang pertama metafora, yang kedua metonimia, dan yang ketiga personifikasi. Metafora itu sebuah gaya bahasa yang memperbandingkan dua hal dengan cara memberikan kunci bagi pembaca untuk mengerti arti dari penggambaran tersebut. Nah, kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-13. Dan bahasa figuratif metonomia itu terdapat dalam ayatnya yang ke-8, 10, 11, dan 17. Di situ menunjukkan gaya bahasa yang menyebutkan sesuatu secara tidak langsung, yaitu dengan menyebutkan benda atau sesuatu lain yang erat hubungannya dengan yang dimaksudkan. Wow, sangat luar biasa penjelasan dari teman kita Grace. Jadi intinya di sini bahasa figuratif itu sebuah gambaran ya yang dipakai oleh penyair untuk merangsang berbagai indera dan emosi pembaca supaya mereka turut merasakan, turut mengalami apa yang dirasakan oleh penyair, apa yang dirasakan oleh sang pembaca, apa yang sedang disampaikan kepada kita lewat bahasa figuratif tersebut. Ya, betul sekali. Ada satu lagi bahasa figuratif yang lupa saya sebutkan tadi, yaitu personifikasi, di mana bahasa figuratif ini menggunakan gaya bahasa yang menggunakan penggambaran benda mati yang bertindak seperti manusia. Kita bisa lihat pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Wow, luar biasa sekali penjelasan dari teman kita. Bahasa figuratif yang dipakai dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20 ada 3. 3. Yang pertama, metafora, Ya, yang kedua, metonimia, dan yang ketiga, personifikasi. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast sesi kedua kami dari bahasa figuratif dan jenis paralelisme yang kami gunakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Terima kasih. Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai video podcast kami. Kiranya podcast kami boleh berguna untuk semua orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang suka merokok dalam kelas supaya tidak merokok lagi. Amin. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang suka main HP saat dosen menjelaskan supaya tidak main HP lagi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Iya baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video podcast kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya itu dari Tuhan Yesus. Guys, ada kontenku guys. Apa tuh? Nenek-nenek keparesan. Yang tidak like, keresan. Bercanda.